Om Swastiastu, kita lanjutkan kembali video pembelajaran kita mengenai vektor. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan vektor dan koordinat. Nah, untuk yang pertama, perbandingan vektor dalam bentuk koordinat. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan terdapat sebuah ruas garis AB dengan koordinat titik A x1, y1 dan koordinat titik B x2, y2. Terdapat sebuah titik di antara ruas garis AB yaitu titik P. Titik P koordinatnya xp, yp. Nah, akibat terdapat titik P di antara ruas garis AB, maka perbandingan AB berbanding PB itu menjadi M banding N. Jadi AP perbandingannya itu panjangnya M, kemudian PB-nya diilustrasikan dengan N. Maka jika kita mencari rumus perbandingan koordinat di R2 untuk titik P, maka rumusnya seperti ini ya. XP sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N. YP sama dengan MY2 ditambah NY1 per M plus N. Jadi cara ngapalnya seperti ini ya. Kalian bisa pasangkan di sini X1 dengan N yang di seberangnya. Kemudian X2-nya ini dengan M. Begitu seterusnya ya. Y1 dengan N, Y2 dengan M. Maka jadi rumus seperti ini untuk YP. Berarti MY2 berarti ini Y2-nya ketemu M. NY1, Y1-nya ketemu N ya. Jadi cara ngapalnya di sini M-nya kan ada di lingkungan koordinat titik A x1, y1. B-nya ada di lingkungan titik N x2, y2 di sini ya. Titik B-nya. Nah, jadi seperti bertukar posisi ya. Yang B-nya itu ketemu M, nyebrang, A-nya itu ketemu N. Itu kalau kalian mau menghafal dengan ilustrasi ini. Tapi kalau kalian sudah bisa menghafal rumusnya langsung di sini, ya udah dihafalkan di sini aja ya. Kemudian jika P merupakan titik tengah AB. Nah, rumusnya gini, kalau merupakan titik tengah ya XP sama dengan X1 tambah X2 per 2. Kenapa per 2? Jadi yang namanya titik tengah otomatis jarak antara AP dengan PB itu kan sama. Jadi karena sama bisa diilustrasikan AP itu 1, PB itu 1. 1 tambah 1 otomatis 2. Karena dia tengah-tengah ya membagi dua garis sama besar. Kemudian untuk nyari YP-nya kita tinggal jumlahkan Y-nya, koordinat Y-nya kita jumlahkan Y1 tambah Y2 per 2. Oke, itu untuk di R2. Nah, untuk di R3, di dimensi 3, rumus perbandingan koordinat di titik R3 sama seperti di R2. Untuk XP, rumusnya sama. Untuk YP, rumusnya sama. Bedanya adalah di R3 ada Z-nya. Nah, dimensi 3 sampai Z ya. X, Y, dan Z. Untuk rumus Z-nya, itu juga nyebrang. MZ2 NZ1 per M ditambah N. Kemudian jika P merupakan titik tengah AB, begitu juga ya di R3 kan memungkinkan bahwa titik P itu berada di tengah. Kalau titik P itu berada di tengah, maka rumusnya tinggal dibagi 2. Di atasnya kita tinggal jumlahkan koordinat titiknya aja. Jadi kalau nyari XP, jumlahkan sesama X per 2. Nyari YP, jumlahkan sesama Y per 2. Dan jika mencari Z-nya, ZP-nya tinggal jumlahkan Z-nya, kemudian dibagi 2. Itu ya. Nah, itu perbandingan dalam bentuk koordinat. Untuk yang kedua, ini perbandingan dalam bentuk vektor. Jadi misalkan ada sebuah ruas garis AB. Ini dari titik A ke titik B ditarik garis, ada ruas garis AB. Nah, di antara ruas garis AB itu terdapat sebuah titik yaitu titik P. Maka untuk vektor
dari titik pusat menuju A itu diilustrasikan dengan vektor A. Kemudian vektor dari titik pusat ke P itu diilustrasikan dengan vektor P, atau ini juga bisa disebut vektor posisi ya. Kemudian vektor posisi titik B itu diilustrasikan dengan vektor B. Dan perbandingan antara AP berbanding PB itu diilustrasikan dengan M banding N ya. Jadi, jika kita mencari vektor posisi P, maka rumusnya itu adalah M kali B, M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M plus N. Jadi ini M kali vektor B, ke sini dia ya. Terus N kali vektor A per M plus N. Jadi sama kayak tadi ilustrasinya, nyebrang dia ya. Nah, oke. Coba kita terapkan teori itu untuk menyelesaikan beberapa soal yang telah diberikan ya. Oke, untuk soal pertama, carilah vektor letak titik P dan Q yang membagi AB di dalam dan di luar dengan perbandingan 7:2. Oh iya, tadi lupa dijelaskan ya. Jadi untuk perbandingan dalam bentuk koordinat maupun dalam bentuk vektor, ketika titik P-nya itu berada di dalam garis, maka nilainya positif. Namun, ketika dia berada di luar ruas garis, misalkan ini AB, ruas garis AB, P-nya ada di sebelah kanan B atau di sebelah kiri A, itu kan di luar ruas garis, maka salah satu nilainya itu adalah negatif. Yang manapun boleh ya, perbandingannya menjadi negatif. Oke, kita lanjutkan untuk menjawab contoh soal nomor 1. Jadi di sini diketahui perbandingannya M berbanding N itu sama dengan 7:2. Nah, untuk soalnya kita garis bawahi, di sini disuruh mencari letak titik. Carilah vektor letak titik P dan Q yang membagi AB di dalam dan di luar. Berarti ada 2 soal di sini ya. Jadi untuk yang pertama kita cari yang di dalam dulu. Nah, jika posisinya di dalam, berarti perbandingan untuk P-nya itu adalah M banding N itu adalah 7:2. Oke, sehingga vektor P-nya itu kita menggunakan rumus yang ini, M vektor B ditambah N kali vektor A per M ditambah N. Kenapa pakai rumus yang ini? Ya, perhatikan dari soalnya ya. Ini soalnya carilah vektor letak. Berarti kalau kita disuruh mencari vektor, berarti hasilnya kan dalam bentuk vektor. Sehingga rumus yang digunakan yang ini, perbandingan dalam bentuk vektor. Nanti kalau soalnya disuruh menentukan koordinatnya, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Rumus perbandingan dalam bentuk koordinat. Oke, kita lanjutkan. M-nya berarti M-nya 7, B-nya tetap ya karena tidak diketahui, dibiarkan saja. Kemudian ditambah N-nya 2 vektor A per M ditambah N, 7 ditambah 2. Sehingga kita mendapatkan 7 vektor B ditambah 2 vektor A per 9. Atau bisa juga ditulis 1/9. Kemudian biasanya yang kalau kita menulis sesuatu kan berurutan ya, dari kecil ke besar, atau kalau berupa abjad dari A ke B. Jadi A-nya ditulis duluan ya. 1/9 kali 2 vektor A ditambah 7 vektor B. Oke, jadi ini hasilnya ya. Kita lanjutkan untuk menjawab soal yang kedua. Nah, ini pertanyaan yang kedua ya. Di luar. Jadi kalau di luar itu perbandingan M berbanding N itu sama dengan 7/2. Jadi kalau kita disuruh mencari perbandingan vektor maupun perbandingan koordinat yang titiknya itu berada di luar garis, kalian bisa buat salah satunya menjadi negatif ya.
M-nya dibuat negatif, ini min 7 ini dijadikan min 7, boleh enggak? Duanya tetap boleh. Nanti hasilnya sama ya. Jadi kebetulan ini yang saya pakai adalah N-nya yang saya negatifkan, min 2. Nanti kalian boleh coba, hasilnya sama. Berarti vektor P itu sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M ditambah N. Kita lanjutkan, M-nya berarti 7 kali vektor B ditambah min 2 kali vektor A per M-nya 7 kurang 2. Langsung aja dibuat ya, karena N-nya itu min, langsung 7 kurang 2. Berarti ini akan menjadi 7 kali vektor B dikurangi 2 kali vektor A per 7 dikurangi 2, 5. Atau kita bisa tulis seperti ini ya, A-nya ditaruh di depan seperti tadi yang pertama itu. Jadi jadinya 1/5 kali min 2 vektor A ditambah 7 vektor B. Oke, jadi itu hasilnya ya. Ini untuk hasil vektor P ketika dia berada di dalam titiknya. Ini hasil vektor P ketika titiknya berada di luar. Oke, itu contoh soal yang pertama. Mari kita lanjutkan untuk menjawab contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal kedua ya. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui ruas garis AB dengan koordinat titik A 3,-1 dan B min 3,5. Kita disuruh menentukan yang A koordinat titik P jika AP berbanding PB sama dengan 5/-2. Yang B koordinat titik Q jika AQ sama dengan QB. Oke, kita langsung saja jawab. Untuk yang A, berarti kita disuruh mencari titik P-nya ya, koordinat titik P. Jika AP berbanding PB itu sama dengan 5/-2. Berarti itu artinya M-nya itu sama dengan 5, kemudian N-nya sama dengan min 2. Nah, ini karena ditanya koordinat, otomatis kita harus menggunakan rumus perbandingan koordinat ya. Ini koordinatnya di R2. Kalian tahu kan kenapa R2? Ini elemennya hanya 2, elemennya hanya X dan Y. Berarti kita pakai rumus perbandingan koordinat yang di R2. Dimana nyari koordinatnya ini ya, XP, YP sudah dijelaskan tadi. Berarti kita cari dulu koordinat titik P-nya untuk X-nya. XP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M ditambah N. Nah, ini N-nya min ya. Berarti jika N-nya min, jika salah satunya ada yang negatif, artinya titik P itu berada di luar garis AB-nya. Ya, kita lanjutkan. MX2, M-nya 5, X2-nya ya ini ya. Titik A itu kita anggap ini X1, Y1. Titik B, X2, Y2. Berarti X2-nya yang mana? Min 3. Ditambah N-nya min 2 kali X1. X1-nya 3. Per M plus N. 5 dikurangi 2. Boleh sih kalian mau tulis 5 ditambah negatif 2 boleh. Tapi boleh juga dilangsungin seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. 5 dikali negatif 3, negatif 15. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Per 5 dikurangi 2, 3. Berarti min 15 dikurangi 6, hasilnya min 21/3. Itu sama dengan min 21 bagi 3, negatif 7. Itu untuk X-nya. Sekarang kita cari yang kedua, YP. Koordinat yang kedua, koordinat titik Y. YP sama dengan M Y2 ditambah N Y1 per M ditambah N.
Ingat rumusnya ya, semakin sering nanti kalian nulis rumus, kalian bakal cepat untuk menghafal. M-nya 5, Y-nya Y2, Y2 berarti pakai koordinat B ya, Y2 yang ini 5 ditambah N-nya min 2, kemudian Y1-nya berarti koordinat Y untuk titik A min 1 per M plus N berarti 5 dikurangi 2. Lanjut hitung 5 kali 5 25 min 2 kali min 1 plus 2 per 5 kurangi 2 3. Oke, lanjutkan 25 ditambah 2 27 per 3. 27 bagi 3 hasilnya 9. Nah, sehingga kita bisa buat kesimpulan. Jadi koordinat titik P itu sama dengan min 7,9. Jadi yang namanya koordinat kan ini ya, X, Y, X-nya min 7, Y-nya 9. Tinggal digabungkan aja penulisannya ya. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama yang A. Sekarang kita lanjutkan untuk yang B ya, pertanyaan yang B. Oke, untuk pertanyaan yang B, kita disuruh menentukan koordinat titik Q jika AQ sama dengan QB. AQ sama dengan QB. Berarti jika seperti itu, ini perbandingannya kan sama dengan M banding N itu sama dengan 1 banding 1. Oke, langsung saja kita cari XQ-nya. X untuk Q-nya berarti sama dengan rumusnya MX2 plus NX1 per M ditambah N. Nah, ini karena M banding N itu 1 banding 1, berarti kita bisa pastikan Q itu membagi titik AB sama besar, sehingga titik Q itu berada di tengah. Jadi rumusnya tetap sama sebenarnya ya, tapi karena M N-nya itu 1, maka ini bisa dihilangkan, sehingga kita bisa ambil rumusnya itu menjadi X2 ditambah X1 per 2, seperti rumus yang ini ya, yang sudah diberikan tadi ya. Dari sini berarti datangnya. Jadi langsung saja kita hitung X2, X2-nya kan yang ini berarti ya, negatif 3 ditambah X1 yang ini ditambah 3 per 2 itu sama dengan min 3 ditambah 3 kan 0 ya, 0 per 2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua YQ sama dengan, langsung saja ya gunakan rumus ini, Y2 ditambah Y1 per 2. Jadi kalau sudah tahu itu di tengah-tengah, langsung saja gunakan rumus ini. Tidak usah lagi kita mengalihkan dengan M atau N. Y2-nya ini negatif, Y2-nya yang ini 5 ditambah Y1-nya untuk titik A sini ya, negatif 1 per 2. Berarti 5 dikurangi 1, 4 per 2. Hasilnya 4 bagi 2, 2. Jadi koordinat titik Q itu sama dengan 0,2. Jadi ini koordinat titik Q-nya ya, 0,2. Ini hasilnya. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, sekarang kita jawab lagi satu contoh soal. Contoh soal yang ketiga mengenai perbandingan koordinat di dimensi 3-nya. Untuk contoh 3, carilah koordinat titik P yang membagi garis yang menghubungkan titik A dengan koordinatnya ini, titik B, dan dengan AP berbanding PB itu sama dengan 3 berbanding 2. Oke, langsung saja kita jawab. Berarti titik A di sini diketahui min 1, 6, 8. Sehingga kita tahu ya, ini X1-nya, ini X2-nya, ini Y1, sorry. Jadi kita tahu ini X1-nya, ini Y1-nya, yang ini Z1.
Kemudian titik B juga diketahui. Titik B-nya 4, 1, 7. Jadi ini X2, ini Y2, ini Z2. Kemudian AP berbanding PB sama dengan 3:2. Berarti ini M-nya, ini N-nya. Nah, semua kita sudah dapatkan ya. Sekarang kita disuruh mencari koordinat titik P. Jika disuruh mencari koordinat, berarti hasilnya harus berupa koordinat. Berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, rumus perbandingan koordinat titik di R3. Kita cari pertama koordinat titik X-nya. XP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M ditambah N. Jadi sama dengan M-nya itu ini 3, X2-nya 4, 3 kali 4 ditambah N-nya 2, X1-nya ini min 1 per M tambah N 3 ditambah 2. Jadi sama dengan 3 kali 4 12, 2 kali min 1 min 2 per 3 tambah 2 5. Ini hasilnya 10 per 5 sama dengan 2. Titik X kita sudah dapat. Sekarang kita nyari titik Y. YP sama dengan MY2 ditambah NY1 per M ditambah N. Jadi sama dengan M-nya 3, Y2-nya ini 1 ditambah N-nya 2 kali Y1 ini 6 per 3 ditambah 2 sama dengan 3 kali 1 3, 2 kali 6 12 per 5 sama dengan 15 per 5 itu sama dengan 3. Terakhir kita cari titik Z-nya. ZP sama dengan MZ2 sama ya rumusnya ditambah NZ1 per M ditambah N. Oke, sekarang tinggal memasukkan M-nya 3, Z2-nya yang ini. Z2-nya ini salah tulis ya, harusnya min 7 ya, sesuai dengan soal. Z2-nya min 7. Kemudian N-nya 2. Z1-nya 8 per 3 ditambah 2 sama dengan 3 kali min 7 min 21 ditambah 16 per 5. Oke, min 21 ditambah 16 hasilnya min 5 ya. Min 5 per 5 itu sama dengan negatif 1. Nah, ketika XP, YP, dan ZP sudah kita dapatkan, kita bisa buat kesimpulan. Jadi, koordinat titik P itu adalah 2, 3, negatif 1. Jadi 2 itu X-nya, 3 Y-nya, min 1 Z-nya. Ini hasilnya ya. Nah, itu tadi beberapa ilustrasi penggunaan dari rumus perbandingan vektor dan juga perbandingan koordinat. Nah, nanti silahkan kalian berlatih secara mandiri dulu. Kemudian jika ada yang tidak bisa kalian selesaikan, ayo kita diskusikan di kolom komentar ya. Tetap semangat dan selamat belajar ya. Om Santi 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 Om.